Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meski jarak jauh. Pada pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang teks laporan hasil observasi, yaitu tentang strukturnya ya anak-anak. Apa kemarin struktur teks laporan hasil observasi? Pertama yaitu apa? Pernyataan umum, klasifikasi, penjelasan tentang klasifikasi, ya. Kemudian diakhiri dengan deskripsi manfaat. Ya, itu dipelajari lagi kemarin ya, kalau lupa diingat-ingat. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kegiatan 3 tentang menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Itu dituliskan ya, laporan hasil pengamatan untuk memenuhi tugas mata pelajaran yang kamu susun selama ini merupakan salah satu fungsi teks laporan hasil observasi. Hal ini dimaksudkan untuk apa? Berarti teks tersebut yaitu untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Kemudian hasil observasi terhadap satu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan. Salah satu contohnya adalah teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan informasi untuk berbagai kepentingan. Jadi, fungsinya teks laporan hasil observasi yaitu apa itu? Untuk memberitahukan informasi kepada berbagai pemangku kepentingan. Berbagai pemangku kepentingan itu siapa saja? Ya bisa pemerintah, bisa seseorang, bisa masyarakat, bisa salah satu instansi dan sebagainya. Itu manfaat dari laporan teks hasil observasi. Pada bagian halaman-halaman seterusnya itu kalian diberikan tugas ini untuk membaca sebuah bacaan untuk menguji lebih jauh pemahaman kalian tentang teks laporan hasil observasi. Apa saja sih yang harus kita lihat gitu ya. Pertama yaitu membenahi kesalahan. Membenahi kesalahannya itu menganalisis apakah pernyataan umumnya sudah ada atau belum, kemudian klasifikasinya gitu kan. Kemudian sudah urut atau belum antara klasifikasi dengan penjelasan klasifikasi, sudah urut atau belum, gitu membenahi kesalahannya. Ya. Di kutipan 2 juga dilihat pada halaman berapa? Halaman 27 anak-anak. Halaman 27. Itu juga ada kutipan, kemudian kalian suruh itu memperhatikan kalimat pernyataan umumnya, untuk memperhatikan kalimat pernyataan umumnya itu. Ada kata kunci pernyataan umum itu adalah, ialah, yakni, merupakan dan sebagainya. Gitu. Kemudian kita diajari untuk membuat klasifikasi yang baik. Seperti apa klasifikasi yang baik? Itu ada contohnya. Yaitu pada paus itu objek. Jadi harus berdasarkan ya anak-anak. Jadi sebelum mengklasifikasikan itu kita harus ada kata ini, berdasarkan. Jadi kita membuat klasifikasi itu harus mulai dasar. Manusia itu berdasarkan warna kulitnya ya, diklasifikasikan menjadi berapa kan itu. Bisa dilihat berdasarkan yang lain lagi. Kalau dasarnya berbeda pasti klasifikasinya juga berbeda. Dilihat dari
hidung mancungnya kan ya berbeda. Hidung mancung, hidung basah. Kemudian tinggi badannya. Jadi berdasarkan itu menentukan klasifikasi yang akan kita buat gitu. Itu cara pengklasifikasian gitu. Dan itu harus sesuai dengan antara dasar dan klasifikasi, itu harus sesuai. Itu jadi nanti kalau dasarnya apa namanya, misalnya di sini paus gitu ya, mengklasifikasikan dari objek yang dilaporkan yaitu paus gitu. Itu dasarnya apa? Berdasarkan giginya ya, berdasarkan giginya kalau paus itu. Dan nanti klasifikasinya ternyata kok kulit, justru yang disebutkan adalah pada kulit. Lah itu nantinya tidak sesuai antara dasar dan klasifikasi. Itu harus kalian bisa menganalisis seperti itu. Ya, selanjutnya adalah deskripsi manfaat. Ya, ini deskripsi manfaat. Tadi kita sudah belajar membuat cara klasifikasi ya. Cara klasifikasi itu harus sesuai antara dasar dan pengklasifikasian ya. Harus sinkron ya. Berdasarkan giginya ya, yaitu klasifikasinya ya berdasarkan gigi. Jangan nanti berdasarkan gigi nanti klasifikasinya adalah kulitnya, itu harus sinkron. Kemudian sekarang deskripsi manfaat itu yaitu menunjukkan apa ya, berisi manfaat objek yang diobservasi. Itu saja. Jadi manfaat yang diobservasi itu manfaatnya apa, itu ditunjukkan di dalam paragraf terakhir gitu. Nah, untuk halaman-halaman selanjutnya nanti dipelajari sendiri ya. Itu sesuatu penjelasan yang mudah dipahami saya kira ya. Pelajari sendiri ya. Ya, kita langsung saja ke bagian menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Di situ kita diingatkan kembali tentang kata dan frasa. Kata verba, frasa verba. Kata nomina, frasa nomina. Masih ingat ya perbedaan antara kata dan frasa? Kalau kata itu satuan bahasa terkecil. Kalau frasa gabungan dari beberapa kata. Tapi ingat ya, ingat tidak semua gabungan dari beberapa kata itu namanya frasa. Ya. Karena bisa saja berupa klausa. Ya. Nah, pasti ada ciri-cirinya, yaitu frasa itu tidak mengandung predikat. Kuncinya di situ ya, kuncinya di situ anak-anak. Bahwa frasa itu tidak mengandung predikat, gabungan dari beberapa kata, tapi tidak mengandung predikat, gitu ya. Itu dulu. Nah, verba itu apa? Verba itu ya, kata kerja itu ya. Nomina apa? Bahasa mudahnya ya, nomina itu bersifat kebendaan, gitu. Selanjutnya kita baca saja ya. Jenis kata dan kelompok kata yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba dan nomina. Jadi hanya berupa verba atau kata kerja, kemudian nomina atau kata benda. Kalau frasa ya frasa, verba, frasa, nomina. Itu yang dominan itu. Untuk memahami hal tersebut, kamu harus mengetahui perbedaan antara kata dan frasa. Tadi udah ya, perbedaannya sudah. Frasa merupakan dan sebagainya dibaca sendiri ya. Ya. Itu. Kemudian coba kita lihat selanjutnya. Kita lihat di sini. Contoh identifikasi kata benda dan frasa benda dalam teks. Kita lihat ya anak-anak, kita perhatikan bersama-sama. Ini kata, ini kata, ini frasa. Ini panjang sekali, gabungan dari beberapa kata yang sangat panjang, tapi dianggap frasa. Ya tadi karena tidak memiliki predikat, gitu kan. Yang membuat ini menjadi tidak
tidak memiliki predikat apa? Padahal ini ada kata ditetapkan. Ditetapkan. Mengapa ini dianggap bukan predikat? Ini dia tadinya berupa predikat, tadinya ya berupa predikat sebenarnya, hanya saja ini anak-anak yang membuat kata ditetapkan menjadi bukan predikat, yaitu menjadi yang. Yang hadirnya partikel yang di dalam kalimat tersebut membuat seluruh kalimat ini menjadi apa namanya, menjadi pengganti, menjadi pronomina. Pronomina apa? Penggantinya apa? Yaitu seni pertunjukan. Kita tes saja. Yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Itu bisa mewakili sebagai pengganti seni pertunjukan. Itu. Ini karena kehadiran partikel yang, maka kalimat sesudahnya apa kata-kata satuan bahasa di sesudahnya itu dianggap sebagai pengganti. Pak Wiji bersepeda. Pak Wiji subjek, bersepeda predikat. Kalau dihadirkan partikel yang di tengah-tengahnya, Pak Wiji yang bersepeda, berarti bersepeda tadi sudah gugur, bukannya lagi menjadi predikat, tapi apa? Menjadi frasa pengganti Pak Wiji. Kalau ada yang bertanya, Pak Wiji mana? Tuh yang bersepeda, nah kan itu, yang bersepeda sebagai pengganti pronomina dari kata yang disebutkan sebelumnya. Itu ke anak-anak, jangan dilihat ini panjang sekali ya. Nah ini yang membuat itu menjadi frasa adalah kata sebagai, dilihat sebagai frasa sebagai. Jadi kata-kata sesudahnya itu dianggap ini diikut sebagai kata sebagai. Ini yang lagi sebuah warisan mahakarya dunia, ini saja frase sebuah warisan mahakarya dunia. Jelas ini tidak memiliki predikat, meskipun dari 1, 2, 3, 4 tidak memiliki predikat, ditambah yang. Kata ternilai sebenarnya tadinya predikat, ternilai tadinya predikat, karena kehadiran partikel yang seperti tadi, maka ini menjadi pengganti, menjadi pronomina. Pronomina apa? Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, ternilai gitu. Lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, yang mengurusi kebudayaan dari PBB itu apa? Gitu. Mewakili yaitu UNESCO, gitu kan? Gitu. Oh ya maaf tadi, ini pengganti wayang semua ini ya. Ini adalah pronomina pengganti wayang semua ini. Seni pertunjukan yang, nah ini pengganti wayang. Sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor, ini pengganti wayang. Jadi berubah menjadi pronomina pengganti. Akhirnya menjadi frasa, bukan lagi menjadi predikat. Bisa dipahami nggih? Para wali songo. Gitu. Gitu. Dan seterusnya. Jadi kalian sudah harus bisa membedakan antara kata dan frasa. Oke. Selanjutnya kalian, ini selanjutnya ya, kalian disuruh mencari 10 kata dan frasa verba dalam teks laporan hasil observasi lainnya yang kamu jumpai. Bisa ya? Verbanya apa, frasa verbanya apa? Verbanya apa, frasa verbanya apa, kan gitu. Bisa. Kalian tadi sudah bisa membedakan antara frasa dan kata. Verba itu kata kerja, nomina itu kata benda. Saya kira tidak perlu saya jelaskan apa itu perbedaan kata kerja dan kata benda. Itu sangat mudah. Bisa ya? Bisa. Saya kira bisa.
Yang kedua, setelah frasa dan kata nomina dan kata kerja, yang kedua adalah afiksasi. Dalam kegiatan berbahasa kita yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan. Nah, kata bentukan adalah kata yang telah mendapatkan imbuhan. Gitu, afiksasinya. Gitu. Selanjutnya bisa dibaca sendiri. Saya kira itu bisa. Gitu. Kata yang mendapatkan proses dan seterusnya. Gitu. Nah, ini contoh kata yang sudah mendapatkan imbuhan atau afiksasi. Keunikan. Kata dasarnya apa? Ini disuruh memasukkannya di situ. Kata dasarnya apa, imbuhannya apa, kemudian menjadi apa, kan gitu. Kemudian tugas 3, carilah kata dasar kemudian ubahlah ke dalam verba nomina dengan pengimbuhan afiksasi. Contohnya itu juga mudah. Yang keempat, ini adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalau dulu bahasanya adalah kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, sekarang lain istilahnya. Kalimat simpleks itu dulu adalah kalimat tunggal, kalimat kompleks sekarang adalah kalimat majemuk. Lah bedanya apa kalimat tunggal dan kalimat majemuk itu? Bisa dilihat dari sini. Ini adalah contoh kalimat simpleks ya anak-anak. Predikat, subjek, keterangan. Subjek, predikat, pelengkap. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi unsur-unsur ini, baik subjek, istilahnya adalah fungsi bahasa ya. Unsur-unsur fungsi bahasa, subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan itu. Kalian lihat, kalau hanya satu, S-nya satu, P-nya satu, O-nya satu, K-nya satu, itu namanya kalimat simpleks. Kita lihat, ada tidak contohnya? Perbedaannya, oh tidak ada ya. Nah, bedanya kalimat kompleks itu, ini saja kita contohkan dari sini ya. Ini PSK. Ini kalau subjeknya ada 2, kalau P-nya ada 2, gitu. Kalau K-nya ada 2, itu namanya kalimat kompleks. Nah, gitu ya. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada beragam, ada predikat. Subjeknya masih seperti ini. Subjeknya di tengah, ini kalimat susun balik. Yeah. Itu bisa dipahami ya. Yeah. Itu. Kelelawar, subjeknya kita buat 2, kelelawar dan apa gitu kan gitu. Berarti subjeknya ada 2. Beragam jenis topeng dan beragam jenis apa lagi selain topeng apa gitu. Itu namanya subjeknya menjadi 2. Itu sudah kalimat kompleks gitu. Di museum ini dan di mana kan gitu. Kalau di museum ini dan di mana kan misalnya ditambah satu lagi keterangan, itu namanya sudah kalimat kompleks. Itu saja. Bedanya cukup mudah untuk membedakannya. Kalau S-nya 1, P-nya 1, K-nya 1, simpleks. Kalau lebih dari 1, salah satu ya. Kita lanjutkan ke bagian mengonstruksi teks laporan. Di sini ada istilah yang pertama yaitu melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Jadi kalian harus ingat lagi apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan penjelas, sehingga bisa disusun menjadi sebuah paragraf. Dari paragraf-paragraf yang kita susun itu menjadi utuh, namanya teks laporan hasil observasi, dengan memperhatikan isi dan kebahasaan tentunya ya, memperhatikan isi, struktur dan kebahasaannya itu.
Yang pertama kita harus tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Masih ingat ya? Kita lihat di bawahnya. Ini ada 4 kelompok gagasan pokok. Ada deduksi. Deduksi itu di awal. Di sini biasanya di awal. Kemudian induksi itu di tengah. Induksi maaf itu di akhir. Induksi. 3 itu campuran. Campuran. Kemudian yang keempat adalah naratif deskriptif. Deduksi itu letak di tengah, induksi di akhir, campuran jadi gabungan antara di tengah dan di awal dan di akhir. Kemudian yang ketiga adalah naratif deskriptif. Kalau naratif deskriptif, mengapa dikatakan naratif deskriptif anak-anak? Tidak letaknya. Ini kan letaknya deduksi di awal, induksi di akhir, campuran di awal dan di akhir. Mengapa ini tidak menunjukkan letak? Karena paragraf naratif dan deskriptif itu tidak memiliki ide pokok yang terletak di awal maupun di akhir. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri dari seluruh bacaan tersebut, kita simpulkan sendiri menjadi ide pokok. Jadi bukan kalimat pertama, bukan kalimat kedua, ketiga, bahkan kalimat terakhir, bukan di situ. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri dari keseluruhan kalimat itu. Maka ini dinamakan kalimat naratif deskriptif. Naratif itu ingat bercerita, deskriptif menggambarkan, gitu ya. Naratif bercerita, deskriptif menggambarkan. Nah, paragraf jenis ini tidak memiliki kalimat utama. Jadi kita harus menyimpulkan sendiri. Ya, menyimpulkan sendiri dari seluruh kalimat. Itu. Bisa dipahami ya? Itu. Nah, terakhir, ini yang terakhir ya anak-anak, yaitu kita diharapkan anak-anak nanti bisa menyusun teks laporan hasil observasi. Caranya bagaimana? Cara menyusun teks laporan hasil observasi. Ya kita harus bisa membuat pernyataan umum. Ya, membuat pernyataan umum, ingat apa itu anak-anak? Yaitu dengan menggunakan kata kunci merupakan, iyalah, adalah, kan gitu kan? Itu pernyataan umum. Kemudian membuat klasifikasi, caranya membuat klasifikasi tadi seperti apa gitu. Cara membuat klasifikasi yaitu membuat kelompok berdasarkan gitu. Ingat kembali, itu penting itu, berdasarkan dan bentuk klasifikasi harus sinkron. Itu. Kemudian penjelasannya pun juga harus urut. Penjelasan tentang apa ya? Bagian-bagian dari klasifikasi tersebut. Penjelasannya harus urut, tidak berbolak-balik. Terus terakhir yaitu manfaat, menunjukkan manfaat apa, pentingnya apa itu dari hasil observasi kita tunjukkan di paragraf terakhir. Itu struktur itu sebagai pedoman untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Itu. Kemudian kita juga harus mengetahui pembentukan kata, frasa, kalimat majemuk, kalimat simpleks, kalimat kompleks. Kalau dulu kalimat majemuk dan kalimat tunggal, pembentukan kalimat itu juga, sehingga kamu bisa menyusun kalimat seperti itu. Gitu. Kemudian kalian juga harus tahu pengembangan paragraf, gitu. Kalimat utamanya apa. Dan dalam laporan teks laporan hasil observasi tidak mungkin ada paragraf naratif deskriptif ya anak-anak. Kalian hanya memperhatikan deduksi dan induksi di awal dan di akhir atau kedua-duanya. Cukup saja 2 misalnya. Saya ingin membuat 2 paragraf, jenis paragraf 2 saja, yaitu deduktif dan induktif. Gak apa-apa, boleh gitu. Itu cara menyusun paragrafnya gitu. Mengenai referensi banyak sekali, kalian bisa dapatkan dari beberapa media
internet ini cukup banyak sekarang, zamannya teknologi, cukup banyak untuk membuat referensi, mencari referensi. Nah, ini langkah-langkah kalau kalian ingin membuat laporan hasil observasi. 1, 2, 3, 4 saya kira bisa dibaca sendiri. Tentukan objek, susun jadwal, lakukan observasi, kemudian mencatat. Bila perlu ambil foto atau video. Gitu. Nanti dilampirkan dalam teks laporan hasil observasi yang kamu buat. Ya itu saja pada pertemuan hari ini. Terima kasih kalian sudah bersedia belajar bersama Pak Wiji. Nonton video ini sampai terakhir, sehingga kalian bisa memahami, bisa menganalisis, bisa memperbaiki, syukur-syukur bisa menyusun laporan hasil teks observasi, teks laporan hasil observasi. Itu billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.